memuji tentang kepimpinan yang diterajui oleh Presiden Indonesia ni, iaitu Presiden Prabowo Subianto. Dia puji tentang keberaniannya semasa di PBB itu berucap di hadapan pemimpin-pemimpin dunia yang lain, dan dia juga menyatakan di dalam video ni adalah pemimpin dunia sepatutnya ikut macam Prabowo Subianto. Orang-orang di luar sana, orang-orang di luar negara sana, terutama di bagian-bagian barat di sana, mereka fokus dengan Presiden Prabowo dengan Indonesia sekarang ya. Media-media di luar sana semua fokus dengan Indonesia dan Presiden Prabowo. Disebabkan apa? Disebabkan kepimpinan Presiden Prabowo. Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan pernyataan tersebut bahwa Presiden Prabowo adalah saudara dan sahabat setianya yang tidak pernah meninggalkan dia waktu dia susah. What's up guys, welcome back to my channel again, yang Koben React. Boom! Okay guys, dunia kini tidak lagi memandang Indonesia dengan sebelah mata. Di bawah kepimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia berubah dari negara yang dulu sering dianggap diam, kini menjadi suara yang paling lantang di panggung dunia. Ketegasan beliau di forum-forum internasional membuat banyak pemimpin dunia terdiam. Dari isu kemanusiaan di Palestina hingga arah baru pertahanan Asia, nama Prabowo selalu disebut sebagai sosok yang berani dan berprinsip. Tak hanya itu, karena kekuatan militernya, tapi karena wibawa dan karisma kepimpinan yang mencerminkan semangat sejati bangsa Indonesia. Berani, adil dan tidak tunduk pada tekanan mana-mana pihak. Hari ini, dunia menatap kagum bendera merah putih bukan hanya simbol kebanggaan, tapi juga kekuatan baru yang disegani di Asia dan dihormati oleh negara-negara besar. Inilah era baru, era di mana Indonesia berdiri tegak dan dunia akhirnya mengakui Garuda telah bangkit dan sayapnya kini menaungi dunia. Jadi tanpa perlu kita buang masa, kita akan masuk terus ke dalam video tersebut. Stay tune. You for that, but banyak yang mengkritik that Anda itu, tapi exemplifies itu though the kind of firm leadership, forward leadership that the world needs. Well, in your speech in the UN, you gave a very courageous speech about if Israel would recognize Palestine, countries should recognize Israel, even if they're Muslim. And criticize you for that, but that exemplifies though the kind of firm leadership, forward leadership that the world needs. And so we've run out of time, unfortunately. Indonesia has a very strong leader. Thank goodness. Thank you very much, Mr. President. Thank you for Mr. President. Chairman dan Editor-in-Chief Forbes Media, Steve Forbes ya guys. Ini salah satu orang yang cukup terkenal. Jadi kalau kamu mau research banyak tentang dia, kamu boleh type namanya Steve Forbes. Oke, dia di sini memuji tentang kepimpinan yang diterajui oleh Presiden Indonesia nih, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Dia puji tentang keberaniannya semasa di PBB itu berucap di hadapan pemimpin-pemimpin dunia yang lain, dan dia juga menyatakan di dalam video nih adalah pemimpin dunia sepatutnya ikut macam Prabowo Subianto, sebab menyuarakan tentang keadilan, menyuarakan tentang keamanan. Begitulah dia punya komen dari itu guys ya. Itu yang dia cakap dengan Presiden Indonesia. Nah, sekarang kalau kamu nampak seperti mana yang aku cakap di video-video aku sebelumnya, sekarang kalau kamu nampak media-media luar banyak yang menontonkan Indonesia dengan Presiden Prabowo sekarang nih, di masa sekarang nih. Maksudnya dunia telah memandang ataupun segan dengan Indonesia guys ya. Pak Prabowo mungkin ratingnya sedang tinggi di dunia ini. Beliau diterima di mana-mana. Barat nggak nolak beliau, BRICS nggak nolak beliau, GNB nggak nolak beliau. Oke, sama-sama. Kemudian G7 nggak nolak semua beliau. masuk simple lah, semua masuk Dari Indonesia lah akan terlahir pemimpin yang bisa menjadi berkat dunia. Mungkin tidak seprogresif Bung Karno, tapi baru setahun kurang sudah begini loh. Ini suatu modal. Tentunya modal beliau kalau dilakukan secara bahasa Sundanya tuh punten ya. Ada sampurasun di sini, rampes. Kita punya pepatah loh. Jika racak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Nah, apa tuh guys? Kita sama-sama persib. Apa tuh guys? Jadi kalau air tah loh, legok. Nah, paham dan ngerti. Kita sama-sama persib. Jadi kalau air itu kalau batu seberat apapun, sedahsyat apapun, kalau dijatuhi air secara terus-menerus dari atas, itu bolong juga. Jadi sekaranglah peranan Pak Prabowo berperan sebagai tokoh dunia
yang diterima di banyak kawasan. Betul. Dan beliau itu membuktikan kualitas dirinya sebagai integrator, Integrator, sebagai komunikator, dan sebagai communicator, penyambung antar antara kawasan. kawasan. Kalau ini kita bisa lakukan dengan baik, didukung oleh masyarakat Indonesia bersama beliau, itu kita bisa benar-benar menjadi qualified middle power. Betul. Sebenarnya kalau kita nampak kan, keunikan yang ada di Presiden Prabowo nih, apa yang aku nampak sendiri, aku komen sedikit lah guys ya. Apa yang aku nampak sendiri, keunikan yang ada di dalam diri Presiden Prabowo nih, dia boleh masuk semua orang. Dia boleh masuk. Seperti mana yang aku cakap di video-video aku sebelumnya, Presiden Prabowo nih seorang yang dia boleh gaul semua orang guys ya. Dia boleh gaul. Contoh dia pergi Presiden Rusia, dia boleh gaul, dia boleh masuk cerita tu tanpa menyentuh isu-isu sensitif di situ. Lepas tu dia pergi bergaul sama presiden daripada China, dia bergaul sama Presiden Trump. Kalau kita lihat presiden-presiden semua tu, Presiden Trump, Presiden Vladimir Putin, Presiden China, Xi Jinping, itu semua tidak bengam guys. Tapi apa yang dilakukan Presiden Prabowo di sini adalah dia cuba untuk pergi satu tempat untuk mengenali presiden-presiden tersebut, mengenali pemimpin-pemimpin tersebut. Jadi apabila kalau nanti tiba-tiba orang jumpa satu tempat, orang tidak macam bermasam-masam muka kah atau buang muka kah. Di sini uniknya tentang Presiden Prabowo nih, sebab dia mempunyai sifat yang boleh menyambungkan satu orang satu sama lain tuh. Maksudnya menyelesaikan masalah lah. Itu yang uniknya guys ya. Dia cari jalan, tidak perlu berperang pun, tapi secara diplomasi, secara main cakap apa semua. Itu keunikan. We're having, as was mentioned, our global CEO. Presiden Prabowo diundang bos majalah Forbes sebagai pembicara utama konferensi CEO Global Oktober mendatang. Conference here in October. The president will be there. Already some very good things have been happening. Agricultural production up and other good things. And so we look forward to having the world recognize what is happening in Indonesia. Well, he's making great progress on deregulation. Agricultural output is moving up. The fight against corruption, making business smoother. Tapi ada kan baru-baru aku nampak viral di TikTok tuh case korupsi tu 13 triliun kalau aku silap, duit tu diletak di situ banyak siut. And easier to do in Indonesia. Removing unnecessary obstacles is always a formula for success. Very fact-oriented, very scientific-oriented. It's a kind of a focused leadership one wants to see in any country, and we're seeing it here in Indonesia today. Tengok sekarang. Orang-orang di luar sana, orang-orang di luar negara sana, terutama di bagian-bagian barat di sana, mereka fokus dengan Presiden Prabowo dengan Indonesia sekarang ya. Media-media di luar sana semua fokus dengan Indonesia dan Presiden Prabowo. Disebabkan apa? Disebabkan kepimpinan Presiden Prabowo nih. Untuk jadi seorang pemimpin nih, bukan perkara yang senang, kan? Ada komen-komen, aku selalu baca komen-komen orang ya guys, cakap bagus aku yang jadi pemimpin, bukan senang. Banyak yang perlu dipelajari, banyak yang perlu didalami lagi untuk mengenal orang lain. Kalau kau jadi pemimpin, lepas tu kau ni jenis yang tak gaul, kau tak gaul dengan orang-orang, memang kau kena ketepikan lah. Tapi Presiden Prabowo ni, dia mempunyai jati dirinya, dia mempunyai keunikan sendiri, dia boleh bergaul sama semua orang, dan apabila dia bergaul sama semua orang, orang-orang tu happy. Dia cari jalan penyelesaian secara diplomasi, bukan secara peperangan. Sekarang bukannya masa untuk kita cari jalan penyelesaian itu berperang, bukan. Sekarang, di zaman sekarang, di dunia yang sekarang nih, cara untuk menyelesaikan masalah adalah diplomasi. Cara untuk berperang itu adalah yang terakhir sekali. Terakhir sekali itu memang kalau diplomasi sudah tidak boleh, bercakap-cakap tidak boleh sudah, perang. Itu jalan, tapi itu jalan terakhir, itu tiada pilihan lain sudah. Tapi ini Presiden Prabowo kalau kita lihat ini dia mempunyai itulah, seperti mana yang ucap, keunikan diri itu yang dia boleh bawa orang-orang bergaul, dia boleh bawa orang-orang tu rapat.
Itu yang keunikannya guys ya. 中国的样面 Tampil Papa perdana dia Prabowo, you pun. were a general. I was a general. I'm You were, retired. yep, He you were, was a you were a general. general, and you were with the army for 20 years. Oh, 20 You tahun. also 28 years, yes. 28 years. 28 It's a long tahun, time. guys, Some people perhaps Lama siot. feel like your policies will be viewed through military eyes. How do you respond to that? You know, I've been out of the military for what? Maybe 25? more than Sudah 25 keluar years. lah. Di sini Presiden Prabowo berhikmat di dalam tentara selama 28 tahun dan dia sudah keluar daripada tentara tu 25 tahun lah. Nah, itu aku kasih paham kamu. Nanti ada kamu cakap lain-lain pula. Cakap kenapa tadi dia cakap 28 tahun sekarang 25 tahun. Okey, kenapa ya 28 tahun tu berhikmat di dalam tentera. Okey, berhikmat. 25 tahun ni selepas keluar daripada tentera tu pencen lah kiranya. So I think it's just it's a what do you call it? It's a non sequitur. It doesn't Betul. relate to any. What kind of leadership style do you think you'll adopt as a president? I will be myself. I will be genuine. What does that mean? Oh, English. That means that you are true to your principles, your values, your ideals. Ya. And as a patriot, Sebagai patriot. my main value is the well-being of my people. The well-being of my people. My people must be safe. My people must not be hungry. My people must have a good life. Oh, That is fokus the kepada dream rakyat of lah. every patriot of every country in the world. Some people are concerned. Your critics are concerned. You may clamp down on democracy. What do you say to them? Who is concerned? There's Who some is critics who concerned? say you may clamp down on democracy. is concerned? So you're saying Who is there's no, concerned? there is no concern about that? Why don't you Aura. ask the Indonesian people? I go to elections already 4 times. 4 times, okay? I go to my people. I ask their consent. 3 times they did not give their consent. This time they give the consent. Where is the concern about democracy? The concern about democracy is, I think, made up by some people in the press. Buzzer lah. So that would be us then. Each country have their own culture, history. Ya, betul. Every leader of every country must serve their own people in their own way. So I said I go to my people. 3 kali guys ya. They rejected me 3 times. They accepted me this time. So I will work very hard so that I don't disappoint my people. Okey, di sini diterangkan tentang kepimpinan lah. Ini aku sependek lah tentang kepimpinan lah. Cuma di sini aku nak fahamkan kamu guys ya. Di setiap pemimpin yang ada di dalam dunia ni, di sebuah negara, mesti ada dia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Di setiap pemimpin, tidak kira kau fikir Donald Trump tu cukup bagus ke sudah di Amerika tu. Mesti juga ada yang tidak suka dengan dia dan ada juga yang support dia. Begitulah di setiap negara. Jadi di sini aku cakap yang seorang pemimpin tu ialah dia orang tu manusia juga. Jadi apabila kita punya keinginan ni rasa macam tidak dipenuhi, tidak rasa macam tidak dicukupi, dorang tu kan kita kena faham, dorang tu seorang manusia juga dan seorang manusia tetap akan membuat silap. Okey, tetap akan membuat silap. Tapi di sebaliknya di kelebihannya pula dia memakmurkan Indonesia. Jadi di sini ada dia punya pro dan kontra lah. Kita kena faham dalam konsep tu sebenarnya. Ada pro dan kontra, ada positif and negatif. Jadi kita kena faham tu semua. Jadi kita tak boleh judge daripada seseorang ni. Contoh nanti sampai masanya tiba-tiba Presiden Prabowo ni ada buat silap langsung boom keluar semua. Yang ini buzzer-buzzer confirm akan keluar semua ni. Akan bash semua. Tapi kalau kita sudah berfikiran yang ke arah yang lebih positif, jadi kita sudah berfikir, oh ya ini presiden ni kan, dia ni kan seorang manusia juga, jadi mungkin ini kesilapannya lah.
Okey, berikan peluang lagi. Berikan. Apabila seseorang itu membuat kesilapan, kita selalu memberikan peluang. Gitu guys ya. Jadi kena ingat, orang-orang yang penting di dalam sebuah negara, dorang pun mempunyai kesilapan. Jadi itu daripada diri kita sendiri untuk menilainya macam mana. Jadi kalau ada kesilapan, jangan terus mau cakap itu ini. Bukan senang untuk jaga satu negara guys ya. Bukan senang untuk menjaga satu negara. Kita kena faham konsepnya tu. Right? What do we live for? We live for the legacy we want to leave behind is a good reputation, a good name in the history of our country. Just to wrap up, because we're running out of time, as you said, you attempted to be president several times, and this time you succeeded. Why is it important for you to lead Indonesia? Why is it important for you to be the president of this country? Basically, it is the desire Dorongan to untuk serve. melayani, keinginan untuk the melayani desire rakyat. to serve the people. I grew up in many countries. Besar di beberapa negeri And I rakyat saw banyak yang sangat miskin. My people, many of them are very poor. In my heart, I cannot accept that in this day and age, Indonesia, member of the G20, Indonesia, the fourth largest population in the world, keempat terbesar di dunia guys ya, Indonesia. many of my people are still living a very, very difficult life. And Tengok, that is Presiden what Prabowo drives tahu. me. I want to do my bit. I want to make my contribution with my insights, with my experience, with my leadership. I believe I can contribute a lot to bettering the life of my people. Okey, di sini kalau kita nampak apa yang dia sampaikan, Presiden Prabowo ni ingin mensejahterakan rakyatnya. Dia tahu rakyat Indonesia banyak susah. Di setiap negara dalam dunia ni pun ada juga orang yang susah, ada juga yang orang yang senang. Pemimpin mana yang mau nampak dia punya rakyat-rakyat tu susah? Pemimpin mana? Kita asingkanlah kecuali pemimpin-pemimpin yang korupsi. Tapi kalau aku lihat di sini, sepanjang pemerintahan Presiden Prabowo ni, dia sudah beberapa kali selesaikan kes-kes korupsi ni, terutama yang viral baru-baru ni tentang 13 triliun tu. Bapak banyak duit tu, 13 triliun guys ya. Banyak kes korupsi ya. Jadi di sini aku mau jelaskan bahwa Presiden Prabowo ni ingin mensejahterakan rakyatnya, tetapi ya kita belum nampak dia punya perkembangan secara luas. Tapi di kebelakangan hari ni kalau kita nampak, Indonesia semakin terkenal di mata dunia. Media-media semua kenal sudah Indonesia ni sebuah negara yang macam mana. Jadi it take time guys. Semua benda yang dilakukan, ingin kita buat baik ke apa ke, semua perlukan masa. Takes time. Itu kita kena faham. Kena ambil masa. Tak boleh lah kalau contohnya Presiden Prabowo ni naik terus dah mau buat semua. Tak boleh begitu. Kita kena faham juga. Semua perlukan masa. Tak boleh lah macam ni hari dia naik, lepas tu semua rakyat kasih semua bagi rakyat bagi cadangan. Tak boleh dia buat semua. Semua perlukan masa. Kena pilih cadangan-cadangan yang terbaik. Begitulah maksudnya. Contohnya lah. Asik. Gaul. Pemimpin dunia yang gaul guys ya. Jadi dia lah aku cakap pemimpin dunia yang gaul guys. Saya ucapkan Oi. Dato' Seri Anwar Ibrahim. sahabat. Terharu pernyataan PM Malaysia, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tidak banyak yang tahu bahawa Prabowo adalah sahabat setia saya yang tidak pernah meninggalkan saya ketika saya susah dulu. Ini kita patut dengar nih guys ya. Saudara saya, saudara Prabowo Subianto yang dekat dalam masa senang susah. Ini di antara sahabat setia saya yang sentiasa memperhatikan dan mengambil berat
dalam masa buka lara saya yang panjang. Tidak ramai yang kita boleh catat kehebatan dan keikhlasan mereka, dan saya senaraikan Prabowo Subianto di antara yang terkecuali karena kedekatannya dan kesungguhannya, sehingga akan menimbulkan juga ketidaksenangan dan kemarahan berpihak tertentu pada itu. Tapi yang pentingnya setiap kali beliau mempunyai kesempatan dan tidak pernah meninggalkan, walaupun masa itu ada jabatannya, ada kedudukannya, dan saya agak terlempar di pelusuk mana-mana dari kata Khairul Anwar pada binatang galang dari kumpulan yang terbuat, tetapi masih ada sahabat yang setia dari sekali lagi ucapkan. Respect, Jod. Respect. Terima kasih pada sahabat dan saudara saya. Aku respect ya. Dan jadi di sini Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim dia cakap Presiden Prabowo itu adalah seorang sahabat yang setia. Dikarenakan apabila memang dulu guys ya, dulu Datuk Seri Anwar Ibrahim ni susah guys ya. Ada case ya dulu kan. Cuma kalau kita lihat di sini dia mau menyatakan Presiden Prabowo ni adalah seorang sahabat yang setia, walaupun bagaimana keadaannya pada waktu itu dia tidak meninggalkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini hubungan kawan. Ini bukan kawan, ini ibarat saudara guys ya. Saudara ibarat darah daging. Jarang mau jumpa orang yang mempunyai peranan seperti begitu. Kenapa aku cakap? Sekarang kalau kita lihat kawan nih kita boleh banyak. Banyak mau sampai 1,000, 2,000 kawan boleh banyak. Saudara tuh yang susah untuk kita jumpa. Saudara di dalam 1,000 tuh mungkin hanya ada 1 orang. Mungkin hanya ada 2 orang. Itu maknanya saudara. Dan di sini Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan pernyataan tersebut bahwa Presiden Prabowo adalah saudara dan sahabat setianya yang tidak pernah meninggalkan dia waktu dia susah. Itulah namanya saudara guys. And unik kan guys? Momen Prabowo jadi saksi perjanjian perdamaian Perang Gaza. Direspek guys ya, direspek. Sadar apa nggak sadar, hari ini Pak Prabowo itu disegani di mata internasional. Bagaimana dia menyelesaikan Palestina, bagaimana dia datang ke Jordania, ke Turki, politik internasional semua yang dia perankan di situ, dan kelihatan disambut sangat luar biasa. Gitu. Bayangkan di sana itu, kayak contohnya di Turki, itu kan ada kelompok pro dan kontra. Kelompok pro terhadap mantan presiden Turki Kemal Atatürk, ya kan? Itu bisa dikemas oleh seorang Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dalam sebuah pidato internasional, dan seluruh parlemen yang ada di dalam parlemen Turki itu memberikan aplaus yang luar biasa. Jagonya seorang Prabowo Subianto mendinamisasi politik Turki. Itu luar biasa. Betul. Tengok kan Presiden Prabowo, inilah yang aku cakap tentang Presiden Prabowo nih. Keunikannya tuh dia boleh bawa orang bergaul guys. Bukan setakat bergaul, maksudnya orang yang tidak bengam dengan pada waktu itu. Contoh ada kelompok yang pro, ada kelompok yang kontra. Apabila Presiden Prabowo berucapkan, dia macam orang semua bersatu. Sebab apabila kau jadi presiden nih, kau perlu memilih ayat-ayat yang cukup positif, yang semua orang boleh terima. Cukup positif. Kau tak boleh keluarkan ayat statement yang boleh memburukkan sebelah pihak, itu akan menambahkan lagi ketegangan. Tapi macam seorang Presiden Prabowo ni, kalau aku nampak dia punya speech semua, ucapannya semua penuh dengan isi dan semuanya positif guys ya. Tiada yang cakap pihak itu bersalah, pihak itu bersalah, tiada. Dia mencuba mencari jalan tengah untuk jalan penyelesaian terhadap pro dan kontra. Itu yang keunikannya guys.
Oke guys, jadi sampai situ salah reaction aku tentang Presiden Prabowo dan Indonesia semakin dikenali di mata dunia. Jadi apa pandangan aku di sini di dalam video tadi tersebut, apa yang aku cakap di sini adalah Presiden Prabowo nih, dia menjabat presiden, dia ingin memakmurkan rakyatnya. Cuma semua tuh ambil masa, take time semua. Contoh kita ambil presiden sebelumnya, Presiden Joko Widodo, Jokowi. Salah seorang presiden yang hebat juga daripada Indonesia. Tapi ada juga orang yang tidak suka, ada juga orang yang suka. Itu kita ambil contoh tuh kan, itu sebagai pro dan kontranya. Kalau kita lihat setiap di negara, tidak kira di Malaysia nih pun sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim pun ada juga orang yang support dan ada juga orang yang tidak support dia. Itulah namanya pro dan kontra nih. Ada orang support, ada orang tidak. Tapi kesimpulannya, negara mana, pemimpin mana yang menampak rakyatnya susah? Nah, itu. Pemimpin mana yang menampak rakyatnya susah. Dan sekarang kita lihat Presiden Prabowo ini sudah menempah nama di mata dunia. Sudah menempah nama Indonesia di mata dunia. Semua dinampak sudah apa yang Indonesia buat, apa yang Presiden Prabowo akan buat. Dia menyelesaikan masalah Palestina, dia siap sediakan 20.000 pasukan untuk antar ke Palestina. Daripada bantuan tuh ada bantuan obat-obatan apa semua lengkap lah. Sekarang nih memang aku tak boleh cakap banyak lagi sebab kamu pun mungkin tahu sudah, media-media internasional semua sudah menyuarakan tentang Indonesia dan Presiden Prabowo semakin nampak di mata dunia. Tapi yang paling aku tersentuh adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, dan Presiden Prabowo Subianto, Presiden Indonesia nih. Orang ini sebenarnya ada hubungan yang rapat, hubungan sahabat yang setia. Walaupun ya aku tahu sendiri case daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim itu cuma itu kisah lama patut dilupakan sudah. Tapi dia menceritakan sebagai pengalaman hidupnya. Memang aku sungguh respect lah dengan kedua nih, Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Orang punya hubungan rapat. Itu bukan sekadar kawan lagi guys ya, itu adalah sahabat dan saudara boleh katakan. Oke guys, jadi sampai situ saya reaction aku, dan see you in the next video and comment react going on.